Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis framing. Nah, apa itu framing? Framing adalah suatu metode yang digunakan dalam memahami bagaimana berita atau informasi dikonstruksi dan direproduksi dalam media. Nah, frame itu bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivitis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari sebuah konstruksi. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide pertama ini, di mana kejadian yang sebenarnya itu adalah orang yang sebelah kiri yang memegang pisau, tetapi saat dimasukkan dalam sebuah media terlihat bahwa seakan-akan orang yang sebelah kananlah yang memegang sebuah pisau. Nah, dalam analisis framing itu sendiri terdapat beberapa model. Untuk model yang pertama adalah model dari Zongdang Pan dan Gerald M. Kositsky. Ia membaginya ke dalam 4 perangkat yang dapat dianalisis. Yang pertama itu ada sintaksis, yang kedua ada skrip, yang ketiga ada tematik, dan yang keempat ada retoris. Untuk yang pertama, sintaksis adalah cara wartawan menyusun fakta. Unit yang dapat dipahami berupa headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Untuk yang kedua ada skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta. Unit yang dapat diamati yaitu struktur kalimat 5W dan 1H. Dan yang ketiga ada tematik, yaitu cara wartawan menulis fakta. Dan unit yang dapat diamati yaitu paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. Kemudian yang terakhir dari Zongdang Pan dan Gerald M. Kositsky ini adalah retoris, yaitu cara wartawan menekankan fakta. Untuk unit yang dapat diamati yaitu kata, idiom, gambar, foto, ataupun grafik. Selanjutnya adalah model yang dikemukakan oleh Robert Enman. Untuk Robert Enman ini terdapat 4 perangkat. Yang pertama adalah define problems, yaitu pendefinisian masalah. Itu merupakan bagaimana peristiwa dilihat, sebagai apa, sebagai masalah apa. Kemudian yang kedua ada diagnose causes, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Jadi peristiwa itu disebabkan oleh apa, ataupun apa yang menjadi latar belakang peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada make moral judgment, yaitu membuat keputusan moral. Di sini itu nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah treatment recommendation, yaitu menekankan penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian apa yang ditawarkan atau jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian ada model yang terakhir yang akan saya paparkan di sini, yaitu model yang dikemukakan oleh William A. Jameson. Untuk William A. Jameson sendiri membaginya ke dalam 2 perangkat besar, yaitu framing device dan reasoning device. Untuk framing device itu dibagi lagi menjadi berapa, dan reasoning device juga demikian. Nah, untuk framing device itu dibagi menjadi metafor, yakni perumpamaan atau pengandaian. Yang kedua ada catchphrases, yaitu frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana, umumnya berupa jargon atau slogan. Yang ketiga ada eksemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian, atau detail. Kemudian yang keempat ada depiction, yaitu penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif, umumnya berupa leksikon, label, dan kosakata. Kemudian yang terakhir ada visual image. Nah, untuk yang kedua itu ada reasoning device. Untuk reasoning device itu ada roots, appeals to principle, dan consequence. Untuk roots sendiri itu analisis kasual atau sebab akibat. Kemudian appeals to principle itu premis dasar atau klaim-klaim apa sih? Untuk yang kedua itu ada appeals to principle, yaitu premis dasar. Kemudian yang ketiga ada consequences atau efek dan konsekuensi yang didapat. Sekian penjelasan saya mengenai analisis framing. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.